Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai interaksi antar ruang negara maju dan berkembang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai isu ekonomi global. Nah, jadi berdasarkan data IMF tahun 2021, ekonomi global telah menyimpang jauh dari perkiraan oleh World Economic Outlook. Jadi hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 yang mempengaruhi semua sektor kehidupan. IMF juga mengatakan bahwa akses vaksin merupakan faktor utama dalam pemulihan ekonomi global yang membagi dunia menjadi dua blok, yaitu negara maju yang siap beraktivitas dengan normal di akhir tahun ini dan blok negara berkembang yang masih berjuang menghadapi penyebaran virus yang menyebabkan meningkatnya kematian akibat COVID-19. Nah, Bank Dunia mengungkapkan dalam prospek ekonomi global pada bulan Juli 2021 bahwa perekonomian global di tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 5,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi negara berkembang akan masih berjuang dengan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Isu ekonomi global yang dihadapi oleh negara maju adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya, di mana tingkat perekonomian mereka saat ini lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Sedangkan isu ekonomi global yang dihadapi oleh negara berkembang adalah terhambatnya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lambatnya akses vaksin yang memungkinkan virus bermutasi lebih cepat, meningkatnya inflasi, harga pangan yang tinggi, meningkatnya kemiskinan, dan lainnya, yang berdampak pada penurunan standar kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nah, jadi pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan sendiri tanpa kerjasama antar negara di dunia. Negara maju dan negara berkembang memiliki ketergantungan ekonomi satu sama lain, karena tidak ada satupun negara di dunia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, contohnya itu Korea Selatan sebagai negara maju yang membutuhkan Indonesia sebagai negara pemasok bahan baku atau barang setengah jadi untuk industrinya. Sedangkan Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan Korea Selatan untuk transfer teknologi komunikasinya. Nah, kerjasama multilateral itu sangat penting untuk mengakhiri pandemi dan melakukan pemulihan ekonomi global. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah mempercepat distribusi vaksin, pengurangan utang untuk negara berpenghasilan rendah, mempercepat pengambilan kebijakan untuk memacu pertumbuhan dan menjadi stabilitas ekonomi global seperti permudah ekspor impor, menurunkan biaya logistik, mempersingkat persyaratan izin, mengelola transportasi dengan baik, berbagai informasi. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai negara maju Korea Selatan. Nah, isu ekonomi di Korea Selatan berdasarkan Bank of Korea adalah Korea Selatan mengalami penurunan sebanyak 1,3% karena pandemi ini. Korea Selatan tidak menerapkan lockdown, tetapi mereka menerapkan aturan ketat seperti social distancing bagi masyarakatnya. Mereka melakukan hal ini agar virus corona bisa diatasi. Nah, kebijakan ini berdampak pada penurunan sektor konsumsi masyarakat hingga 6,5%. Pada kuartal kedua, Korea Selatan mengalami resesi sejak 2 dekade terakhir karena ekspornya menurun. Nah, Bank Sentral Korea mengatakan bahwa ekonomi negara ginseng menyusut dengan penyesuaian musiman sebanyak 3,3% pada Juni dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Tetapi sekarang level ekonomi Korea kembali ke level sebelum COVID-19. Korea Selatan bisa mengalami peningkatan sebanyak 1,6%. Nah, hal ini karena COVID-19 memicu pertumbuhan kondisi ekonomi yang lebih tinggi daripada penurunannya. Menurutnya, sejalan dengan aturan jaga jarak sosial, sektor layanan dengan tatap muka mengalami penurunan 7,4% dari tahun lalu, dan konsumsi pakaian dan sepatu juga turun sebanyak 9%. Nah, sementara konsumsi barang mahal yang tahan lama seperti mobil dan alat elektronik lainnya melonjak sebanyak 11,4%. Oleh karena itu, diperkirakan jika penyebab COVID-19 mereda dan pendapatan serta kondisi lapangan kerja pulih, maka terdapat pula kemungkinan pemulihan ekonomi, pemulihan konsumsi yang selama ini tertahan.
Lalu kebergantungan ekonomi antar negara Korea Selatan dengan negara lain. Kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan dalam meningkatkan investasi Korea Selatan di Indonesia pasca terbentuknya AKTA ASEAN Korea Free Trade Area. Program studi hubungan internasional ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jatinangor Desember 2013. Kerjasama ekonomi Korea Selatan dan Indonesia dalam meningkatkan investasi Korea Selatan di Indonesia pasca terbentuknya AFTA ASEAN Korean Free Trade Area. Program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jatinangor Desember 2013. Dengan meratifikasi AFTA ini, Indonesia secara nyata telah membuka hubungan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan yang lebih komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompleks interdependence yang memandang bahwa pentingnya untuk meminimalisir kekuatan militer sebagai alat kebijakan dan memaksimalkan ekonomi dan bentuk lain dari saling ketergantungan untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yeon sepakat bahwa mereka harus bekerja sama untuk meredakan perselisihan antar kedua negara tetangga dilansir melalui Bloomberg. Kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keinginan untuk memperbaiki hubungan. Setelah pertemuan sekitar 20 menit antara kedua pemimpin, Lee mengirim surat kepada Abe dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang menurut kantor berita Yonhap menggambarkan Jepang sebagai mitra yang berharga dalam mengamankan perdamaian abadi dengan Korea Utara dan mendesak upaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, Abe menyampaikan bahwa hubungan bilateral tidak boleh dibiarkan dalam keadaan saat ini yang dia gambarkan sebagai sangat buruk menurut Kementerian Luar Negeri Jepang. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang permasyarakatan, keimigrasian, peraturan perundang-undang, mutual legal assistance atau MLA, ekstradisi, serta perlindungan warga negara Korea Selatan di Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sebenarnya sudah terjalin sejak tahun 1968, namun itu adalah hubungan konsuler, yakni baru setingkat konsulat jenderal. Kemudian pada tanggal 17 September 1973, hubungan tersebut meningkat menjadi kedutaan besar atau hubungan diplomatik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk ketergantungan antar Korea Selatan dan Indonesia sebelum pandemi sampai sekarang. Di dalam bidang politik, mereka saling melakukan kunjungan kenegaraan antara RI dan Busan dalam rangka ASEAN Rock. Lalu di bidang ekonomi, mereka meningkatkan investasi di Indonesia dalam industri, pembangunan infrastruktur, energi ramah lingkungan, dan teknologi informasi. Mereka juga membantu dalam mempermudah akses ekspor produk Indonesia seperti palm oil, buah, produk perikanan ke Korea Selatan. Mereka juga melakukan kerjasama antar kota atau provinsi dengan membentuk sister city. Lalu berikutnya di bidang pariwisata, mereka saling mempromosikan dan memajukan arus wisata melalui udara dan laut atau teknologi. Lalu dalam bidang pendidikan, mereka melakukan pertukaran guru, kerjasama antar universitas, pertukaran pelajar, dan pemberian beasiswa. Di dalam bidang seni budaya, mereka melakukan kegiatan promosi secara berkala seperti membuka kelompok tari tradisional Indonesia di Korea, lalu membuka kelas gamelan untuk rakyat Korea, melakukan ekspor, dan membuat Busan Film Festival. Di bidang konsulat imigrasi dan ketenagakerjaan, Korea Selatan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia karena kurangnya angkatan kerja yang tersedia. Tingkat kemakmuran Korea Selatan saat ini sangat tinggi, sehingga mereka kurang berminat kerja di sektor industri yang berkategori dangerous, dirty, dan difficult atau 3D. Dan yang terakhir adalah di bidang militer.
Mereka melaksanakan latihan militer bersama dan membuka hubungan komunikasi antara TNI dan militer Korea Selatan. Sekarang teman saya Catherine akan menjelaskan mengenai kerjasama antara Korea Selatan dengan negara lain. Kerjasama antar negara. Korea Selatan melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya melalui kegiatan ekspor dan impor. Barang yang diekspor adalah semikonduktor, peralatan komunikasi nirkabel, kendaraan motor, dan lain-lain. Dan barang yang diimpor adalah minyak dan gas bumi, barang dan perlengkapan elektronik, baja, dan perlengkapan transportasi. Ekonomi Korea Selatan. Korea Selatan akan fokus pada industri hijau dan digital untuk meningkatkan posisinya di ekonomi global. Lee Hyung-il, Direktur Jenderal di Biro Kebijakan Kementerian Keuangan, mengatakan pemerintahan sedang menyusun daftar prioritas industri yang akan meningkat potensi pertumbuhan ekonomi, sambil memanfaatkan pemulihan pandemi yang lebih cepat dari perkiraan. Kerjasama Korea Selatan. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang permasyarakatan, keimigrasian, peraturan perundang-undangan, mutual legal assistance atau MLA, ekstradasi, serta perlindungan warga negara Korea Selatan di Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sebenarnya sudah terjalin sejak tahun 1968. Namun itu adalah hubungan konsuler, yakni baru setingkat konsulat jenderal. Kemudian pada tanggal 17 September 1973, hubungan tersebut meningkat menjadi kedutaan besar atau hubungan diplomatik. Yang kedua adalah ekspor-impor. Ekspor Korea Selatan akan naik 2 digit lagi pada Juni seiring ekonomi global menghilangkan efek pandemi. Namun, kecepatan yang lebih lambat dari beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa kenaikan yang melonjak mungkin telah berlalu. Kantor Bea Cukai Korea Selatan setelah melaporkan ekspor naik 9,5% dalam 20 hari. Pertama bulan ini dari tahun sebelumnya. Pengiriman harian rata-rata meningkat 33,7% pada periode tersebut, yang mengalami penurunan setengah hari kerja dibandingkan dengan tahun lalu. Ketika vaksinasi semakin cepat dan penguncian di seluruh dunia semakin longgar, permintaan di luar negeri tumbuh mulai dari chip, memori, hingga mobil, ponsel cerdas, dan barang konsumen lainnya. Yang berikut negara berkembang di Indonesia. Isu ekonomi Indonesia. Senior Portfolio Manager Equity PT Manulife Asset Management Indonesia, Caroline Rusli, menilai kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah memberlakukan PPKM level 4 akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Padahal pada kuartal 2 lalu, arah perekonomian domestik semakin membaik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator seperti manufaktur, ekspor, mobilitas yang bahkan sudah melampaui level sebelum terjadinya pandemi di tahun lalu. Momentum pemulihan ekonomi terhambat oleh peningkatan tajam kasus COVID-19 yang membuat diberlakukannya PPKM level 4 di Jawa dan Bali. Sebab 20 tersebut berkontribusi sebesar 60% dari total perekonomian Indonesia sebagai upaya melalui akan ekonomi. Pemerintah juga mengarahkan berbagai upaya untuk menggenjot vaksinasi guna memutus rantai penyebab COVID-19. Pemerintah menargetkan 100% vaksin dari populasi sasaran vaksin pada Maret 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dampak COVID-19 membuat perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami kerugian di mana ekonomi domestik terkontraksi 2,1% atau jauh rendah dari semula sebelum pandemi yang ditargetkan
mencapai hal ini berarti secara nominal perekonomian Indonesia kehilangan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah atau melindungi perekonomian Indonesia dari COVID-19. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Singapura di bidang ekonomi bilateral. Di tengah pandemi global COVID-19, Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk terus memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral. Langkah ini ditempuh dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kedua negara yang berkelanjutan. Indonesia dan Singapura sepakat untuk melakukan extraordinary efforts serta memunculkan terobosan kebijakan baru guna memastikan aspek protokol kesehatan yang ketat dan pemulihan perekonomian dapat terus berjalan beriringan. Pada tahun 2019, Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dan Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keenam bagi Singapura. Dalam hal investasi, Singapura merupakan sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi Indonesia selama kurun waktu 2014 sampai 2019 dengan total investasi sebesar 6,5 miliar dolar Amerika di tahun 2019. Di tengah penurunan ekonomi dan krisis global akibat pandemi COVID-19, pemerintah mencatat pertumbuhan nilai investasi yang masuk dari Singapura ke Indonesia hingga kuartal 2 2020 terdapat kenaikan nilai investasi sebesar 36,19%, yaitu 4,67 miliar dolar. Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019, yaitu 3,43 miliar dolar. Di bidang perdagangan, tercatat nilai ekspor Indonesia ke Singapura sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 7,42 miliar dolar, mengalami penurunan sebesar 15,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 8,74 miliar dolar. Sementara impor sampai dengan Agustus 2020 tercatat sebesar 8,187 miliar dolar, dengan penurunan 28,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 11,41 miliar. Bidang pariwisata, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong sepakat untuk meningkatkan konektivitas dengan pembukaan sejumlah jalur penerbangan dan destinasi kapal pesiar dari Singapura. Bagi Indonesia, peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan turis mancanegara. Bidang industri, pemerintahan Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus menguatkan kerjasama bilateral dalam upaya pengembangan daya saing sektor industri, mulai dari peningkatan investasi hingga pelaksanaan program pendidikan vokasi. Hal ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara. Yang terakhir adalah bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendi dan Menteri Pendidikan Dasar Singapura Inge Chee Meng mendatangi memorandum saling pengertian di bidang pendidikan Kamis pagi. Disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Kedua menteri menyepakati pertukaran kunjungan guru, pelajar, serta para pejabat kedua negara lain dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang berikut kegiatan ekspor dan impor. Indonesia juga melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain, antara lain adalah kegiatan ekspor Indonesia antara lain adalah kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, karet dan produknya, kakao dan olahannya, biji kopi, produk hasil hutan atau kayu lapis, bubur kayu, kertas, batu bara dan energi geotermal. Lalu kegiatan impor Indonesia antara lain adalah komoditas pangan seperti beras, kedelai, gula, garam, tepung terigu, minyak goreng, bawang putih, cabai, daging sapi dan produk sapi, bahan bakar minyak mentah, elektronik, otomotif, dan komponen. Ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk mencari data-data ini.
Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati.